Alih fungsi terbesar, kehilangan hutan paling gila, konsumsi sawit yang meledak jumlahnya itu semua terjadi di periode si Zulhas. Karena yang diwariskan si Jokodok bukan cuma utang negara yang angkanya bikin fantastis sesak napas, tapi juga bencana ekologis yang udah meledak dari semua arah. Masih bahas seputaran bencana di Sumatera. Sumpah, gue capek denger alasan ini murni bencana alam, bencana dari kebijakan tolol. Iya, terutama kebijakan warisannya si Jokodok. Lihat data, 52% gambut Sumatera rusak total. Tinggal 24% hutan alami yang tersisa. 3/4 hutan hilang begitu aja. Ini bukan bencana alam, bos. Ini pembantaian alam. Dan pembantaian ini terjadi bertahun-tahun di era pemerintahan sebelumnya. Era si Jokodok, di mana alih fungsi lahan dibuka udah kayak diskon akhir tahun. Gua jadi pengen nanya nih dengan lantangnya ke Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya. Selama kalian menjabat Menteri Kehutanan tuh ngapain aja sih? Kok bisa kerusakan sebesar itu lewat radar? Kok bisa izin-izin mulus gitu aja? Kok pengawasan bisa longgar? Hasilnya ya ini Sumatera roboh perlahan dan rakyatnya yang kebanjiran, bukan para penanda tangan izin. Lalu datang nih politisi PAN Ahmad Yohan dengan PD-nya bilang tudingan terhadap Zulhas itu hoax, tidak berdasar, fitnah dasmu. Yohan, fitnah dari mana? Kalau angkanya teriak lebih kenceng dari suara lu. Alih fungsi terbesar, kehilangan hutan paling gila, konsumsi sawit yang meledak jumlahnya itu semua terjadi di periode bos lu itu si Zulhas, masih lu bela. Jadi sebelum lu teriak fitnah, belajar baca data dulu deh Yohan, jangan bikin malu. Kalau mau membela bos partai lu sah-sah aja, silahkan monggo. Tapi jangan rakyat yang jadi korban malah dibilang penyebar hoax. Tolol lu. Yang hoax itu ya lu sendiri, yang pura-pura buta tuh lihat gunung data di depan mata lu sendiri. Paham lu? Dan jujur ya, gue tuh kadang kasihan juga sama pemerintahannya Prabowo sekarang loh. Karena yang diwariskan si Jokodok bukan cuma utang negara yang angkanya bikin fantastis sesak napas, tapi juga bencana ekologis yang udah meledak dari semua arah. Dan terus nih ya, gue jadi berpikir gitu ya, kekalahannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud kemarin itu mungkin bukan tragedi politik semata, tapi itu bentuk sayangnya Tuhan kepada mereka. Coba deh bayangin kalau mereka menang, mereka tuh harus menanggung semua itu sendirian. Warisan hutang, warisan kerusakan hutan, warisan kekacauan tata ruang, warisan kekacauan ini itu dari si Jokodok. Kadang kemenangan itu justru pelarian dari sebuah musibah. Oh iya, by the way, gue mau nanya langsung nih ke Pak Prabowo. Kenapa ya Pak, Sumatera belum juga jadi darurat nasional? Padahal nih ya, Bapak kalau urusan si Jokowi tuh lantang banget, kayak kemarin tuh siap nanggung hutang wus, bela apapun yang berkaitan dengan si Jokodok. Tapi ketika rakyat lagi tenggelam, hilang mati harapan, darurat nasional sampai sekarang masih ditahan dengan berbagai macam alasan gila banget. Pak Prabowo, nyawa rakyat itu bukan tanda bintang di laporan keuangan, itu manusia Pak. Bahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 7 dan 51 tuh jelas, kalau daerah udah nggak sanggup, pusat harus turun tangan. Dan saat ini Sumatera udah nggak sanggup Pak Prabowo. Jadi please jangan tunggu korban berikutnya. Cepat jadikan status darurat nasional untuk Sumatera. Terus terang ya, gue ngomong gini bukan karena gue benci,
Tapi karena gue tuh udah muak lihat rakyat mati karena kebijakan goblok yang sudah dibiarkan bertahun-tahun. Gue muak lihat alam rusak karena tanda tangan yang terlalu murah. Muak lihat pejabat saling lempar tangan padahal semua tangan mereka kotor penuh dengan darah rakyat. Ini bukan saatnya retorika, ini saatnya ngaku salah dan berbenah. Stop izin ngawur, stop pura-pura buta tuli, stop warisan busuk si Jokodok. Karena kalau tidak Sumatera cuma awal, besok Jawa, besok Kalimantan, besok siapa lagi? Dan pada akhirnya yang tenggelam bukan cuma wilayah, tapi masa depan bangsa ini.